Halo teman-teman. Pasti kalian sering mendengar guru berbicara tentang kegiatan kokurikuler di sekolah kan? Mungkin ada yang masih bingung, apa sih sebenarnya kegiatan kokurikuler itu? Apakah sama dengan kegiatan ekstrakurikuler? Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang kegiatan kokurikuler. Kita akan tahu pengertiannya, perbedaannya dengan ekstrakurikuler, dan contoh-contoh kegiatannya yang seru dan bermanfaat. Kegiatan kokurikuler ini ternyata sangat penting untuk membantu kalian memahami pelajaran dengan lebih baik dan menyenangkan. Penasaran kan? Yuk kita mulai petualangan belajar kita hari ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kegiatan kokurikuler. Kokurikuler berasal dari dua kata yaitu, ko, yang artinya bersama, dan kurikuler, yang artinya berhubungan dengan kurikulum atau pelajaran di sekolah. Jadi, kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung dan memperdalam pemahaman kita terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari di kelas. Kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran biasa, tapi masih sangat berhubungan erat dengan materi yang diajarkan guru di kelas. Tujuannya adalah membuat kita lebih paham dan lebih tertarik dengan pelajaran tersebut. Jadi, kokurikuler itu seperti jembatan yang menghubungkan teori di kelas dengan praktik langsung di lapangan. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan antara kokurikuler dan ekstrakurikuler. Banyak orang sering tertukar antara keduanya loh. Kegiatan kokurikuler fokusnya adalah memperdalam mata pelajaran yang sudah ada di kelas. Misalnya, kalau di kelas belajar tentang tanaman, kegiatan kokurikulernya adalah pergi ke kebun untuk mengamati tanaman secara langsung. Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang tidak langsung berhubungan dengan mata pelajaran tertentu, tapi mengembangkan bakat dan minat kita. Contohnya seperti klub sepak bola, paduan suara, atau pramuka. Ekstrakurikuler lebih bebas dan bisa kita pilih sesuai hobi. Jadi, kokurikuler itu wajib dan berhubungan dengan pelajaran, sedangkan ekstrakurikuler itu pilihan dan lebih ke pengembangan diri. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh kegiatan kokurikuler yang sering dilakukan di sekolah. Pertama, ada kunjungan ke museum atau tempat bersejarah. Ini biasanya dilakukan untuk mata pelajaran sejarah atau IPS. Dengan berkunjung langsung, kita bisa melihat benda-benda bersejarah asli dan lebih mudah memahami cerita sejarah Indonesia. Kedua, ada kegiatan observasi alam atau field trip ke taman, sungai, atau pantai. Ini untuk mata pelajaran IPA atau biologi. Kita bisa mengamati ekosistem, hewan, dan tumbuhan di habitat aslinya. Ketiga, ada kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium. Ini membuat kita bisa melihat langsung reaksi kimia atau percobaan fisika yang dipelajari di buku. Semua kegiatan ini membuat pelajaran jadi lebih hidup dan mudah diingat. Mari kita lanjutkan dengan contoh kokurikuler lainnya. Keempat, ada kegiatan kunjungan ke perpustakaan atau taman baca. Ini mendukung mata pelajaran bahasa Indonesia atau literasi. Kita bisa belajar cara mencari buku referensi, membaca berbagai jenis buku, dan bahkan mengikuti sesi mendongeng. Kelima, ada kegiatan berkebun atau menanam tanaman di sekolah. Ini sangat cocok untuk mata pelajaran IPA tentang tumbuhan. Kita bisa belajar tentang fotosintesis, bagian-bagian tumbuhan, dan cara merawat tanaman dengan praktik langsung. Keenam, ada kegiatan mengunjungi tempat produksi atau pabrik. Misalnya mengunjungi pabrik roti untuk pelajaran IPA tentang proses pembuatan makanan, atau mengunjungi percetakan untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang pembuatan buku. Seru kan? Contoh kokurikuler masih banyak lagi loh. Ketujuh, ada kegiatan wawancara atau interview dengan narasumber. Misalnya mewawancarai petani untuk pelajaran IPS tentang ekonomi pertanian, atau mewawancarai veteran untuk pelajaran sejarah. Kedelapan, ada kegiatan membuat proyek atau karya nyata. Contohnya membuat maket bangunan untuk pelajaran matematika tentang geometri, atau membuat poster untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kesembilan, ada kegiatan menonton film edukatif atau dokumenter yang berhubungan dengan materi pelajaran. Misalnya menonton dokumenter tentang hewan untuk pelajaran IPA, atau film sejarah untuk mata pelajaran sejarah. Film ini membantu kita membayangkan situasi yang dipelajari dengan lebih jelas dan emosional. Sekarang mari kita bahas manfaat dari kegiatan kokurikuler. Manfaat pertama adalah membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Ketika kita tidak hanya mendengar teori tapi juga melihat dan mempraktikkan langsung, otak kita lebih mudah menyerap informasi. Manfaat kedua adalah membuat belajar lebih menyenangkan. Kegiatan di luar kelas membuat suasana lebih santai dan tidak membosankan seperti hanya duduk di kelas terus. Manfaat ketiga adalah meningkatkan rasa ingin tahu atau curiosity kita. Saat melihat sesuatu secara langsung, kita jadi punya banyak pertanyaan dan ingin tahu lebih banyak. Manfaat keempat adalah melatih keterampilan sosial.
Kegiatan kokurikuler biasanya dilakukan secara berkelompok, jadi kita belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan saling membantu dengan teman-teman. Manfaat kelima adalah membantu kita mengingat pelajaran lebih lama. Penelitian menunjukkan bahwa kita mengingat 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, tapi sampai 80% dari yang kita lakukan sendiri. Jadi dengan praktik langsung, pelajaran akan tersimpan lebih kuat di memori kita. Manfaat keenam adalah menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Kita jadi tahu untuk apa sih kita belajar matematika, sains, atau bahasa. Ternyata semua pelajaran itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat ketujuh adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Saat kita mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan dari kegiatan langsung, otak kita terlatih untuk berpikir lebih dalam dan tidak sekadar menghafal. Nah, sekarang kalian pasti bertanya, bagaimana cara mengikuti kegiatan kokurikuler dengan baik? Pertama, selalu siapkan mental dan fisik. Tidur yang cukup sebelum kegiatan agar tidak mengantuk. Kedua, bawa perlengkapan yang diperlukan seperti buku catatan, alat tulis, dan kamera atau handphone untuk dokumentasi jika diperbolehkan. Ketiga, dengarkan instruksi guru dengan baik. Ikuti aturan keselamatan terutama saat field trip atau praktikum. Keempat, aktif bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Jangan malu untuk bertanya karena itu menunjukkan kita benar-benar ingin belajar. Kelima, catat hal-hal penting yang kalian pelajari. Catatan ini akan berguna untuk mengingat kembali pengalaman tersebut. Keenam, ikuti kegiatan dengan sikap positif dan antusias. Semakin bersemangat kalian, semakin banyak yang akan kalian pelajari. Setelah mengikuti kegiatan kokurikuler, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Pertama, diskusikan pengalaman kalian dengan teman-teman atau keluarga di rumah. Dengan menceritakan kembali, kalian akan mengingat lebih baik. Kedua, buat laporan atau jurnal tentang kegiatan tersebut. Tuliskan apa yang kalian lihat, kalian pelajari, dan apa yang menarik. Ketiga, hubungkan apa yang kalian pelajari di kegiatan kokurikuler dengan materi di buku pelajaran. Coba cari di buku bagian mana yang berhubungan dengan pengalaman kalian. Keempat, gunakan foto atau video dokumentasi untuk membuat presentasi atau scrapbook. Ini akan menjadi kenangan indah sekaligus portfolio belajar kalian. Dengan melakukan hal-hal ini, pengalaman kokurikuler akan tersimpan lebih lama dalam ingatan kalian. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah memahami apa itu kegiatan kokurikuler, perbedaannya dengan ekstrakurikuler, berbagai contoh kegiatannya, dan manfaat-manfaatnya yang luar biasa. Kegiatan kokurikuler adalah cara belajar yang sangat efektif karena menggabungkan teori dengan praktik. Ini membuat pelajaran tidak hanya masuk ke otak, tapi juga ke hati dan pengalaman nyata kalian. Ingat ya, setiap kali sekolah mengadakan kegiatan kokurikuler seperti field trip, kunjungan, atau praktikum, ikutilah dengan antusias. Jangan anggap itu hanya jalan-jalan atau main-main, tapi gunakan kesempatan emas itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Kalian beruntung bisa belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari dunia nyata. Jadilah pelajar yang aktif, kritis, dan selalu ingin tahu. Dengan begitu, kalian akan menjadi generasi yang cerdas dan siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat belajar!